anak-anak yang terkasih, kita hari ini sudah masuk ke bulan September, yaitu juga menandai ya mengawali atau awal sebagai bulan kitab suci nasional. Jadi tema tahun ini kita mengusung sebuah tema yang masih berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu wabah pandemi virus corona. Kalau kita lihat gambar ini sebagai logo dari peringatan atau perayaan bulan kitab suci nasional, jadi menggambarkan sebuah peristiwa yang kita alami saat ini. Dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga serta gambar keempat. Maka pada masa ini, masa pandemi ini tahun 2021 ini, tema kita adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Ini juga diambil atau diangkat dari kutipan Injil Matius yang mengungkapkan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang dikutip dari Injil Matius bab 14 ayat 27. Dan aku yang terkasih, kita pada pertemuan pertama kita masuk ke tema yang pertama, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Maka kalau kita lihat nanti dalam kutipan atau bacaan yang akan kita baca tadi, nanti kita akan membaca dari Injil Matius bab 14 ayat 23 sampai 22. Nah, kita ya sebagai warga gereja yang saat ini mungkin memang betul-betul dalam suasana yang seperti ini ya, yang digambarkan dalam gambar ini, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang kita putus asa, bosan gitu ya dalam suasana pandemi. Kita tidak bisa belajar misalnya harus belajar dari rumah, tidak bisa belajar di sekolah. Ya, kita merasakan jenuh, penat gitu ya dalam situasi yang seperti ini. Maka tema inilah yang akan kita usung, kita coba renungkan pada pertemuan yang pertama ini. Jadi kita ya sebagai remaja tentunya pasti identik dengan keceriaan, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Kan kita masih dalam usia-usia remaja. Maka ini menjadi sesuatu yang memang menjadi ciri khas kita ya, sukacita, kegembiraan, kemudian berkumpul bersama teman, kemudian karena sesuatu yang terjadi ya, keceriaan ini menjadi sesuatu yang kemungkinan menjadi terhalang gitu ya karena situasi pandemi virus corona yang datang ya di awal tahun 2020, kemudian sampai sekarang pun masih melanda kita, dan ini sulit untuk diatasi. Maka kadang-kadang peristiwa yang seperti ini menyebabkan kita menjadi murung karena harus belajar di rumah ya, tidak bertemu dengan teman-teman, kemudian memunculkan sebuah kesedihan, bahkan bisa sampai ke dalam putus asa. Maka dalam tema ini kita diajak untuk melihat pentingnya seorang sahabat. Nah, karena dengan adanya sahabat merupakan kunci untuk melewati masa-masa sulit. Sebab menghabiskan waktu bersama sahabat akan membuat hidup kita dipenuhi oleh pembicaraan yang menyenangkan dan gelak tawa yang menghibur hati. Ini pasti kita alami ketika kita ya tidak dalam masa pandemi yang seperti sekarang ini. Maka anak-anakku yang terkasih, kita akan mengawali permenungan kita dengan sebuah lagu. Ini liriknya pasti semua tahu, kalau belum tahu kita akan coba belajar bersama-sama, kita akan nyanyikan ini. Ini adalah lagu dan gerak ya. Saya minta kita semua ikut bernyanyi, ikut bergerak ya. Walaupun di tempat duduk ya, kita juga bisa bergerak. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Sendiri
Oke, luar biasa. Kita sudah mengawali dengan sebuah lagu yang pasti bisa membangkitkan semangat kita ya, mengikuti Yesus karena Yesus adalah sahabat kita. Nah, anak-anakku terkasih, untuk mengawali permenungan kita, mari kita awali dengan doa dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anakku terkasih, sosok yang sahabat yang mau digali dan direnungkan dalam pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional ini tidak lain tidak bukan adalah soal sosok Yesus sendiri yang tampil sebagai sahabat kita ya ketika kita mengalami saat-saat putus asa. Dia datang mendekati, mengulurkan tangan dan menolong kita sebagai anak-anak yang dicintai oleh Tuhan yang saat ini merasa cemas, khawatir, marah, kecewa, bosan ya, bahkan juga putus asa. Maka dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat, kita semakin sadar bahwa Tuhan Yesus senantiasa mendampingi, menguatkan, menghibur dan melindungi kita. Karena itu kita harus menjalin persahabatan yang erat dengan Tuhan Yesus melalui doa dan membaca kitab suci. Anak-anakku terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kami. Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa. Semoga melalui permenungan ini kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu sebab Engkau datang mendekati, mengulurkan tangan dan menolong kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Ya, kita silakan, saya minta untuk menyiapkan Alkitabnya. Silakan untuk dibuka di Injil Matius. Ya, bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Oke ya, silakan untuk kita akan sama-sama membaca ini. Ya, saya akan bacakan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!"
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke anak-anakku, kita sudah sama-sama membaca ya teks kutipan kitab suci dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Nah anak-anakku yang terkasih, kalau untuk mendalami bacaan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan kepada para murid untuk pergi mendahulinya? Ya, kira-kira apa tadi? Masih ingat? Ya, jadi apa yang dilakukan Yesus? Tentu pertama adalah Yesus itu pergi ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Nah, berdoa ini menjadi kata kunci di saat mengalami kesendirian kita. Di saat kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita, Yesus mencontohkan ini, pergi ke atas bukit dan berdoa. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Ya, masih ingat tadi dalam bacaan? Jadi para murid ya sudah beberapa mil jauhnya, ya ini ada di ayat 24 dan ayat 25 menggambarkan itu ya. Sudah 3 jam malam, kemudian datanglah datang Yesus ya, berjalan di atas air. Dan ini yang menjadi jawaban atas misalnya situasi dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam kehidupan kita, diombang-ambingkan dalam situasi kepenatan, kejenuhan ya, apalagi dalam pembelajaran daring yang saat ini terjadi. Maka Yesus sebetulnya mengajak kita ya, sudah kelihatan tuh akan menolong kita ya, berjalan di atas air ya, di atas kesulitan-kesulitan kita. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Apa reaksi para murid Yesus? Para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya. Apa? Masih ingat? Ya, jadi ini ada di ayat 26 ya, dikatakan di situ, murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Ya, itu yang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak melihat titik terang bahwa ada Tuhan yang mendampingi kita. Kita mengira tidak seorang pun membantu kita. Ya, itu menyebabkan kita jatuh ke dalam ketakutan, dalam kesendirian kita. Tetapi Yesus kemudian datang kepada para murid dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di dalam setiap kesulitan hidup kita, kita diajak untuk melihat Tuhan. Ya, dalam situasi sulit, maka Tuhan akan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, anak-anakku terkasih, pertanyaan yang keempat, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam dan apa tanggapan Yesus? Masih ingat? Ya, jadi pertama jelas ya, karena merasa itu Tuhan, untuk membuktikan ya, "Tuhan, apabila itu Engkau suruh aku datang kemudian berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Ini yang menjadi kadang-kadang keraguan-raguan kita. Apa benar gak sih Tuhan itu membantu kita? Kita kadang-kadang mencoba Tuhan. "Tuhan, kalau memang Engkau membantu aku, beri aku nilai 100, beri aku nilai yang baik." Ya, itu kadang-kadang yang menantang Tuhan ya, untuk mengatasi keterbatasan kita. Tuhan mengatakan, "Datanglah, berusahalah." Kalau ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita kehendaki. Ya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berkata, "Tuhan, tolong aku." Ya, ketika kita ya sampai pada batas-batas kelemahan kita, memang kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita, yang akan menolong kita, yang akan mengulurkan tangannya. Apalagi sekali lagi di tengah pandemi seperti ini, kita masih pembelajaran daring ya. Kalian pasti kadang-kala kesulitan soal kuota, orang tua kalian juga
kesulitan soal bagaimana sih mengusahakan ini supaya supaya anak-anakku yang sekolah ini bisa bersekolah dengan baik, bisa terlayani dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu guru ya, kadangkala mengalami kesulitan bagaimana sih bisa mengajar supaya supaya anak-anakku di rumah itu bisa belajar dengan baik ya, terlayani dengan baik. Nah, anak-anakku terkasih, kita sebetulnya ya sebagai pengikut Kristus, kita lihat dalam bacaan tadi kisah di danau tadi ya, sebelum Yesus bertolak, ketika sudah menyuruh orang-orang banyak itu pergi, Yesus datang seorang diri untuk berdoa. Nah, ini yang harus kita lakukan ya anak-anak, ketika kita dalam situasi sulit hidup kita ya, kita datang kepada Tuhan dalam kesendirian kita menyerahkan apa yang kita alami kepada penyelenggaraan Tuhan. Kemudian di gambar yang berikutnya, ini penekanan yang mau kita sampaikan ketika kita mencoba merenungkan bacaan hari ini ya. Murid-murid Yesus dalam situasi berbahaya, dalam situasi yang sulit, kemudian Yesus tidak akan membiarkan ya, Yesus datang menenangkan air yang kemudian ingin menenggelamkan mereka. Yesus seperti seorang sahabat sejati, tetap setia mendampingi, menenangkan dan menyertai kita sahabat-sahabatnya yang berada dalam kesulitan. Dalam situasi yang sulit, Dia akan datang, mendekati dan menolong kita. Ini yang kita yakini, ini yang coba kita terus resapi, bahwa dalam situasi yang sulit pasti Yesus datang dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kekuasaan yang akan membantu kita keluar dari situasi sulit hidup kita. Nah, anak-anakku yang terkasih ya, kadang-kadang memang ini juga terjadi dalam hidup kita. Kita kurang melihat bagaimana sih peran Tuhan dalam hidup kita, mengira bahwa kita berjalan sendirian, Tuhan tidak menyertai kita. Tapi lihat ya, jawaban Yesus ketika dikira hantu, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, dengan mengatakan aku ini, atau dalam pengertian luas, aku beserta kalian. Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi kita ya, bagi para rasul yang sedang berada dalam kesulitan atau dalam situasi badai. Ia hadir dan memberikan mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Mulai perkenalan ini Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya yang disimbolkan oleh gelombang laut yang tinggi. Seperti sekarang jelas ya, situasi virus corona ini yang menghambat kita, yang kadang-kadang menghalangi kita untuk beraktivitas ya, termasuk dalam pembelajaran kita. Kita masih dalam situasi daring ya, kalian jenuh, kalian bosan, dan Yesus yakinlah akan datang membantu kita. Tapi kita harus tetap mengenali siapa Dia yang datang untuk menyelamatkan kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekali lagi kalau kita ragu-ragu seperti yang dilakukan oleh Petrus, itu juga meragukan iman kita ya. Yesus di tengah keraguan Petrus, Yesus menyuruh Petrus untuk datang. Petrus pun datang ya kepada Yesus, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Namun ketika tiupan angin, kemudian merasa dingin, kemudian panik, takut, dan lama-lama mulai tenggelam. Yesus selalu berseru, Petrus kemudian berseru ya, minta tolong, Tuhan tolong aku. Nah, seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Kemudian permohonan Petrus dikabulkan oleh Yesus, lalu mengulurkan tangannya dan memegang muridnya itu supaya tidak tenggelam. Sama seperti dalam hidup kita, kita diajak untuk sekali lagi mengenali Tuhan ya, meminta Tuhan untuk datang dalam kesulitan hidup kita. Tuhan tolong aku. Ini adalah bukti dari kelemahan kita. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, sebagai aksi nyata ya yang boleh kita lakukan ya dalam minggu ini, dalam permenungan minggu pertama ini, nanti aksi nyata apa yang akan saya lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku ya, entah itu melalui teman-teman atau saudara-saudari kita atau orang tua kita,
atau guru kita ya ketika saya mengalami kesusahan, kesedihan, kekecewaan dan putus asa. Kira-kira dalam seminggu ini apa yang akan kalian lakukan? Mungkin yang paling dekat dengan kalian adalah orang tua kalian yang sekali lagi yang sudah berada dalam situasi sulitmu, menemanimu ya dalam pembelajaran daring misalnya, memberikan kuota yang cukup bagimu, bekerja keras yang menyiapkan perlengkapan pembelajaran yang baik untukmu. Nah, apa yang ingin kamu lakukan aksi nyatanya? Dan satu lagi saya minta untuk juga membuat semacam ini ya, Wall of Hope ya. Wall of Hope ini ya berisi tentang kutipan kitab suci. Silahkan nanti kalian cari saja ya dalam Alkitab ya, kira-kira kutipan mana yang bisa menyemangati kita dalam dalam hidup kita. Misalnya saja kita cari, kita temukan di Injil Matius. Nah, kemudian kalian siapkan kertas, kemudian kamu tuliskan itu untuk penyemangat hidup kita. Misalkan di Injil Matius satu ayat saja misalnya, atau dua ayat, bab 11 ayat 29 sampai 30. Kamu tuliskan di atas kertas ya, tulis yang baik. Misalnya ini bunyinya, pikuklah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan bebanku pun ya. Saya kira itu ya bunyinya. Oke, jadi itu contohnya ini nggak kelihatan, yang nggak terbaca di sini. Dan beban pun kuringan ini ya. Oke, ini yang saya contohkan di sini. Kemudian silakan itu nanti ditempelkan, dipasang di wallmu atau di tempat belajarmu untuk menyemangati kita bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita, Tuhan senantiasa mengajak kita untuk menyerahkan diri, supaya di tengah kegelisahan kita, di tengah situasi sulit hidup kita ya, kita selalu ada di bimbingan Allah yang siap sedia menolong kita. Nah, anak-anakku terkasih, itu yang kita sebut sebagai wall of hope ya. Jadi ini yang akan selalu menyemangati kita ya. Silahkan cari, terserah ya, dari Injil apapun boleh ya, dari kitab suci, entah perjanjian lama perjanjian baru. Ini saya contohkan demikian. Oke, anak-anakku yang terkasih, kita akan mengakhiri ya permenungan kita dalam PKSN minggu yang pertama ini. Kita akan berdoa. Kita siapkan hati. Marilah berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu jika kami terus bersandar pada kekuatan-Mu. Berjalanlah bersama kami sampai sebagai seorang sahabat yang setia, agar kami bisa bangkit ketika kami susah, ketika kami sedih, kecewa dan putus asa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, anak-anak terkasih, kita di akhir dari permenungan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk segala aktivitas kita dalam permenungan PKSN di bulan September ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku terkasih, kita sudah di akhir dari permenungan kita. Kita akan tutup dengan sebuah lagu. Anak-anak masih ingat ini ya, lagu Jalan Serta Yesus? Ya, ini liriknya, syairnya. Masih ingat ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Ini saya siapkan video untuk kalian, kita akan bernyanyi sama-sama. Ya, oke, siap? Oke, kita akan bernyanyi. Halo adik-adik, masih ada semangatnya kan? Ayo kita lanjut memuji Tuhan dalam serta Yesus.
Oke, luar biasa ya anak-anak terkasih, terima kasih kita sudah menyelesaikan permenungan di minggu yang pertama ini. Kita akan sampai ketemu lagi di minggu kedua ya. Jadi nanti kita akan bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain yang akan membawa kita dalam permenungan BKSN untuk minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati, Shalom.